Kamu membuat mereka merindukanmu dengan menjadi seseorang yang layak dirindukan dan menarik diri di saat yang tepat. Ini bukan tentang membujuk, mengejar atau tampil, putus asa. Itu energi yang lemah. Itulah yang dilakukan oleh kebanyakan orang dan justru membuat mereka semakin dilupakan. Kalau dia belum tertarik, itu bukan tanda untuk berusaha lebih keras. Itu justru saatnya untuk membalikan permainan. Kamu ingin dia yang mulai bertanya-tanya tentangmu, tentang kenapa kamu tiba-tiba hilang, tentang kenapa percakapan yang tadinya biasa saja kini terputar ulang di kepalanya, tentang kenapa dia mengintip media sosialmu tanpa alasan yang jelas. Itulah benih keterikatan emosional. Dan dalam video ini, aku akan membagikan 7 langkah psikologis dan strategis yang bisa membalikan naskah, bahkan ketika dia tidak terlalu menyukaimu. Bukan dengan acting, bukan dengan memohon, tapi dengan mengembalikan kendali ke tanganmu. Ini bukan manipulasi, ini pemahaman tentang bagaimana nilai, hasrat, dan misteri bisa mengubah cara seseorang melihatmu. Bersiaplah, karena setelah ini kamu tidak akan lagi berjalan dengan cara lama. Pertama, jangan coba mengesankan. Jadilah pribadi yang tenang dan bernilai. Ada satu momen yang mungkin tak asing bagi Anda. Saat Anda menyukai seseorang, entah pria atau wanita, tapi respons mereka hambar. Tidak ada ketertarikan, tidak ada antusiasme, hanya keheningan yang membingungkan. Dalam keheningan itu, Anda mulai merasa ada yang kurang dalam diri Anda. Maka Anda pun mencoba menambalnya. Anda memperlihatkan versi terbaik diri Anda, prestasi, penampilan, pencapaian, semua hal yang Anda kira akan membuat mereka berpikir ulang dan berkata, "Mengapa aku tidak melihatnya sejak awal?" Tapi kenyataannya tidak seindah itu. Semakin Anda mencoba mengesankan, semakin Anda tampak seperti seseorang yang butuh pengakuan. Dan disinilah masalahnya bermula. Bukan karena Anda tidak cukup, tapi karena Anda mencoba terlalu keras untuk meyakinkan seseorang yang bahkan tidak bertanya. Keinginan untuk membuktikan diri muncul dari ruang kosong di dalam. Rasa tidak aman. Ketakutan bahwa Anda tak cukup berharga jika tidak dianggap istimewa oleh orang lain. Ini bukan kekuatan. Ini bentuk halus dari ketergantungan. Epictetus pernah berkata, "Jika Anda ingin menjadi bebas, jangan tergantung pada apapun yang berada di luar kendali Anda. Termasuk pandangan orang terhadap Anda, termasuk cara mereka menanggapi kebaikan Anda, termasuk cinta yang tak dibalas. Karena saat Anda mengaitkan nilai diri Anda pada respons mereka, Anda telah menyerahkan kunci harga diri ke tangan yang tidak akan pernah benar-benar memahaminya. Kebanyakan orang, mungkin juga Anda bereaksi, mereka membalas diam dengan perhatian berlebih. Mereka mencari makna dari kata-kata yang tidak bermakna. Mereka bertanya pada teman, "Apa aku salah bicara? Haruskah aku kirim pesan lagi?" Dan lebih parahnya, mereka memberi lebih banyak pujian, lebih banyak usaha, lebih banyak akses ke diri mereka. Padahal nilai tidak muncul dari apa yang Anda berikan, tapi dari bagaimana Anda menjaga apa yang Anda miliki. Seneca menulis, ketika seseorang menyadari betapa sedikit yang ia butuhkan untuk hidup damai, ia menjadi kaya. Dan salah satu hal yang paling jarang dibutuhkan dalam hidup ini ternyata adalah validasi dari orang yang tidak melihat nilai Anda sejak awal. Anda tidak perlu mengubah cara bicara hanya karena dia tidak tertarik. Anda tidak perlu menyesuaikan kepribadian agar sesuai dengan preferensinya. Anda tidak perlu membuktikan bahwa Anda layak dicintai. Karena yang benar-benar kuat tidak pernah sibuk membuktikan siapa dirinya. Dia hanya hadir dan kehadirannya cukup. Ketenangan adalah bahasa yang tidak semua orang pahami, tapi semua orang rasakan. Saat Anda tidak memaksakan balasan, saat Anda tidak menggandakan pesan, saat Anda bisa tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa" saat diabaikan, itulah kekuatan. Marcus Aurelius pernah berkata, orang yang paling kuat adalah mereka yang tetap tenang di tengah badai. Dan dalam dinamika hubungan, badai seringkali bukan teriakan atau konflik, tapi diam yang membingungkan, ambiguitas yang melelahkan, sinyal setengah hati yang menuntut reaksi. Tapi Anda tidak perlu ikut larut.
Anda tidak perlu merespons setiap getaran kecil. Anda tidak wajib menjelaskan siapa Anda hanya karena seseorang tidak mampu melihatnya. Karena semakin Anda bersikeras, semakin Anda tampak membutuhkan. Semakin Anda tenang, semakin Anda misterius. Dan misteri bukan manipulasi. Ia adalah energi tak tergoyahkan yang lahir dari seseorang yang tidak takut kehilangan. Orang tidak akan pernah merindukan mereka yang terus hadir. Mereka akan merindukan yang datang dengan tenang dan pergi tanpa drama. Bukan karena dia ingin membuat kesan, tapi karena ia tahu dirinya berharga dan ia tidak akan menjual harga dirinya demi sekadar diperhatikan. Biarkan mereka bertanya-tanya. Bukan karena Anda sengaja menciptakan teka-teki, tapi karena Anda tidak menempatkan hidup Anda di atas panggung yang mereka kendalikan. Biarkan kehadiran Anda membuat mereka merasa, dan biarkan ketidakhadiran Anda membuat mereka berpikir. Anda tidak perlu melakukan pertunjukan. Anda hanya perlu menjadi pribadi yang tidak takut berdiri sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar bernilai adalah mereka yang bisa datang dengan penuh ketenangan dan pergi tanpa beban. Kedua, jadilah misterius. Beri ruang bagi imajinasi dan ketertarikan. Setelah Anda berhenti mengejar, langkah berikutnya bukanlah menjadi pasif, tapi menjadi tak tertebak. Karena jika ada satu hal yang mampu menumbuhkan rasa penasaran lebih kuat daripada penampilan atau pencapaian, itu adalah misteri. Bukan misteri yang dibuat-buat, tapi misteri yang lahir dari ketenangan. Dari seseorang yang tidak merasa perlu menjelaskan segalanya. Dari Anda, saat memilih untuk tidak menjadi buku yang terbuka pada halaman pertama. Kebanyakan orang dalam upaya untuk terhubung justru kehilangan daya tariknya. Mereka terlalu cepat berbagi, terlalu jujur, terlalu tersedia, terlalu mudah ditebak. Mereka memaparkan semua, masa lalu, luka, mimpi, bahkan isi hatinya, semua dengan harapan mendapat simpati atau kedekatan. Tapi justru disitulah semuanya menjadi datar. Karena ketika seseorang bisa langsung memahami Anda sepenuhnya, tidak ada lagi yang perlu dijelajahi, tidak ada ketegangan, tidak ada teka-teki, dan tanpa itu semua, tidak ada alasan untuk terus memikirkan Anda setelah pertemuan itu selesai. Marcus Aurelius berkata, jangan menunjukkan segalanya pada siapapun, bahkan jika mereka tampak layak. Kehidupan yang tidak bisa dibaca sepenuhnya adalah kehidupan yang paling menarik. Dan dalam hubungan, ini bukan soal menjadi tertutup, tapi soal menjaga ruang antara siapa Anda dan siapa yang diizinkan mendekat. Karena daya tarik yang tahan lama tidak pernah datang dari akses instan. Ia tumbuh dari jeda. Dari pertanyaan-pertanyaan kecil yang tidak langsung dijawab. Dari rasa penasaran yang tidak segera dipuaskan. Bukan berarti Anda bermain-main atau menyembunyikan sesuatu. Ini berarti Anda berhenti memberikan akses emosional secara gratis. Anda menjaga nilai cerita Anda. Anda tidak menyampaikan seluruh kisah hidup dalam seminggu. Anda berbagi hanya apa yang relevan pada saat yang tepat kepada orang yang pantas. Dan di sanalah letak kekuatannya. Ketika seseorang tidak tahu seluruh isi pikiran Anda, mereka akan mencoba memahaminya sendiri. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda lakukan saat sedang tidak bersama mereka. Apa yang membuat Anda tersenyum dan mengapa Anda tidak selalu hadir. Rasa ingin tahu adalah awal dari ketertarikan, dan misteri adalah bahan bakarnya. Pribadi yang misterius bukanlah orang yang menyembunyikan segalanya, tetapi orang yang cukup tenang untuk tidak merasa perlu mengungkapkan semuanya, yang tidak menjelaskan setiap emosi, yang tidak memberitahu semua rencana, yang tidak selalu menjawab dengan sempurna. Orang yang justru membuat lawan bicaranya merasa lebih daripada mengerti. Dan saat seseorang mulai merasa ada yang belum terungkap dalam diri Anda, saat itulah imajinasi mereka mulai mengisi celahnya. Mereka tidak bisa memegang Anda, tapi mereka terus memikirkan Anda. Anda tidak berusaha menguasai ruang mereka, tapi tiba-tiba pikiran mereka dipenuhi oleh Anda. Itu bukan karena Anda berbicara banyak, justru karena Anda berbicara dengan tenang dan mendengarkan lebih dalam, karena Anda memilih kata-kata, bukan memuntahkan semua isi hati. Karena Anda tidak meminta tempat di dalam hidup mereka, Anda menciptakan ruang di dalam diri Anda yang membuat mereka ingin datang dan duduk sejenak. Dan ketika mereka bertanya, sedang apa nanti malam?
Jawaban Anda tidak perlu lengkap, biarkan samar, biarkan ringan. Karena Anda tidak sedang menjelaskan hidup, Anda sedang menjaga atmosfer. Biarkan ia bertanya-tanya. Biarkan ia merasa bahwa jika dia tidak memperhatikan lebih dekat, dia bisa saja kehilangan sesuatu yang berharga. Seneca menulis, hidup yang terjaga adalah hidup yang tidak terburu-buru memberi segalanya. Jangan terburu-buru membuka segalanya. Nilai Anda bukan pada transparansi total, tapi pada rasa hormat terhadap kedalaman diri sendiri. Biarkan seseorang mendaki sedikit demi sedikit untuk memahami Anda, dan di setiap langkah itu, dia akan mulai merasakan, mungkin ada lebih dari yang saya pikir. Dan itulah awal dari kerinduan. Bukan karena Anda selalu hadir, tapi karena Anda meninggalkan sesuatu di belakang, jejak emosi, teka-teki batin, ketenangan yang tak bisa ditebak. Anda tidak sedang bermain-main. Anda hanya tidak menjual diri Anda dengan mudah. Karena orang tidak merindukan apa yang mereka pahami sepenuhnya. Mereka merindukan apa yang masih menyimpan ruang untuk ditafsirkan. Dan jika Anda mampu menciptakan ruang itu, tanpa pura-pura, tanpa tipu daya, maka Anda sudah selangkah lebih dekat pada ketertarikan yang sebenarnya. Ketiga, kuasai seni menghilang. Kadang kekuatan bukan datang dari seberapa keras Anda bersuara, melainkan dari keberanian untuk tidak mengatakan apapun sama sekali. Jika Anda ingin seseorang merindukan Anda, terutama ketika ia tidak menunjukkan tanda-tanda peduli, Anda harus memahami salah satu bentuk kekuatan paling halus yang bisa Anda gunakan. Diam. Ini bukan tentang pasif-agresif, bukan tentang menghukum, bukan tentang permainan ego. Ini tentang mundur dengan tujuan. Kebanyakan orang takut menghilang. Mereka merasa kehilangan kontrol. Mereka takut tidak terlihat berarti. Mereka takut dilupakan. Jadi mereka tetap hadir. Mereka terus mengirim pesan, menyukai unggahan, menanyakan kabar, memberi isyarat bahwa mereka masih di sana. Tapi kehadiran yang terus-menerus itu justru membuat mereka tak pernah dirindukan. Marcus Aurelius pernah menulis, bila Anda ingin dihargai, jangan selalu hadir. Di dunia yang penuh dengan notifikasi dan perhatian instan, kehadiran bukan lagi sesuatu yang langka. Dan yang terlalu mudah diperoleh, jarang dihargai. Maka ketika Anda memilih untuk menarik energi Anda, dengan tenang dan tanpa drama, Anda sedang melakukan sesuatu yang sangat asing dalam budaya pengejaran modern. Anda berhenti memberi validasi pada seseorang yang bahkan tidak memintanya. Menghilang bukan berarti menghindar. Itu berarti memutus ritme. Anda berhenti berjalan ke arahnya. Anda berhenti mengisi ruang yang sebelumnya ia abaikan. Anda menciptakan kekosongan. Dan di dalam kekosongan itu, sesuatu yang menarik mulai tumbuh. Kesadaran. Tiba-tiba, ketidakhadiran Anda jadi terasa. Bukan karena Anda penting baginya sejak awal, tapi karena kehadiran Anda pernah konstan dan kini hilang. Dan begitulah alam bawah sadar bekerja. Otak manusia memperhatikan perubahan. Ketika ritme yang biasa tiba-tiba berhenti, ia bertanya, ada apa ini? Disitulah celah itu muncul. Rasa ingin tahu masuk tanpa diundang. Dan dari rasa ingin tahu, muncullah pengecekan diam-diam. Instagram Anda, status online Anda, percakapan lama yang dibaca ulang, pertanyaan yang dilempar ke teman Anda. Namun, dan ini penting, ini tidak akan terjadi jika Anda menghilang dari tempat yang lemah. Jika Anda menghilang karena marah, karena ingin membalas, karena ingin dia merasa bersalah, energi itu terasa. Dan bukan rasa penasaran yang Anda dapatkan, tapi kelegaan dari sisi dia. Sebaliknya, jika Anda menghilang dari tempat yang kuat, dari penguasaan diri, dari ketenangan batin, dari kesadaran penuh bahwa Anda pantas dipilih tanpa harus memaksa, itu meninggalkan kesan yang berbeda. Epictetus berkata, jangan memaksakan dirimu di tempat yang tidak menerimamu. Itu bukan kehinaan, itu penghormatan kepada dirimu sendiri. Jadi ketika Anda berhenti menghubungi, bukan karena putus asa, tapi karena sadar bahwa Anda tak ingin terus menyiram sesuatu yang tidak bertumbuh, itulah tindakan yang tidak egois. Itu adalah bentuk kasih kepada diri sendiri. Itu adalah kesediaan untuk memilih keheningan daripada kebisingan yang tidak pernah menjawab. Dan inilah hal yang mengejutkan. Saat Anda berhenti memberi energi pada sesuatu yang stagnan, Anda kembali terhubung dengan energi yang benar-benar penting. Energi Anda sendiri.
Anda kembali ke hidup Anda, ke pekerjaan Anda, tujuan Anda, tubuh Anda, pikiran Anda. Dan tiba-tiba keheningan itu bukan hanya terasa oleh dia, tapi menjadi pemulihan bagi Anda. Jika seseorang menghargai Anda, mereka akan merasakan hilangnya Anda. Jika tidak, mereka hanya membuktikan bahwa Anda mengambil keputusan yang tepat. Jangan takut menghilang. Takutlah jika Anda harus terus memohon untuk terlihat. Anda tidak dibentuk untuk mengejar yang tidak memilih Anda. Anda dibentuk untuk berdiri tegak, bahkan saat tidak ada yang memanggil nama Anda. Jangan beri penjelasan, jangan buat pengumuman, jangan tarik perhatian. Cukup melangkah ke belakang dengan tenang. Dan biarkan keheningan Anda menjadi suara yang paling keras. Karena pada akhirnya, bukan orang yang terus hadir yang diingat, tapi mereka yang meninggalkan ruang yang tak bisa segera diisi kembali. Keempat, biarkan dia mendengar tentang Anda, bukan dari Anda. Ada satu bentuk kekuatan yang sering dilupakan oleh banyak orang. Kekuatan untuk tidak mengatakan apa-apa. Setelah Anda mundur dan membungkam segala bentuk usaha, setelah Anda berhenti mengejar dan mulai memeluk ketenangan, muncullah dorongan samar dalam hati. Keinginan untuk tetap diingat, untuk tetap dilihat. Dan di titik ini, banyak orang tergelincir. Mereka muncul kembali dalam diam-diam, dengan pesan yang seolah santai, dengan komentar yang menyisip di antara unggahan, dengan upaya tak langsung yang sebenarnya hanyalah bentuk lain dari pencarian validasi. Tapi Anda berbeda, karena Anda mulai belajar bahwa kehadiran yang tidak diminta seringkali tidak dihargai. Maka kali ini, Anda memilih jalan yang lebih sunyi. Bukan dengan menghilang lalu berharap dikejar, tetapi dengan membiarkan hidup Anda sendiri yang bersuara. Anda tidak perlu lagi mengabarkan siapa Anda kepada orang yang sebelumnya tidak memilih untuk melihat. Anda hanya hidup dengan sadar, dengan utuh, dan dengan tenang. Anda tetap berjalan, tumbuh, membangun, tersenyum, bukan untuk menunjukkannya padanya, tapi karena Anda sedang bergerak menuju versi terbaik dari diri Anda sendiri. Dan yang luar biasa, dunia mulai mencatat gerakan itu. Bukan karena Anda berteriak, tapi karena perubahan nyata tak bisa disembunyikan. Mungkin seseorang melihat unggahan Anda yang sederhana. Mungkin sebuah nama muncul dalam obrolan santai. Mungkin wajah Anda terlihat dalam sebuah pertemuan, atau hanya lewat di beranda seseorang yang tak pernah Anda ganggu. Dan di sanalah kekuatan halus mulai bekerja. Seseorang mendengar tentang Anda tanpa Anda berbicara satu patah kata pun. Itu bukan manipulasi. Itu adalah hasil dari seseorang yang memilih untuk berhenti mendesak dan mulai menanam. Anda tidak sedang mengatur narasi untuk dilihat. Anda sedang menjalani hidup yang sebenarnya. Dan ketika seseorang yang sebelumnya mengabaikan Anda mulai melihat jejak Anda di dunia luar, bukan karena Anda memaksakan ruang, tapi karena dunia yang menyuarakan kehadiran Anda, maka rasa penasaran mulai tumbuh dengan cara yang tak bisa Anda ciptakan dengan paksaan. Ia mulai bertanya, tidak keras, hanya dalam pikirannya sendiri.